Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Susanti dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Saya di sini akan menyampaikan pembahasan tentang siklus akuntansi dari mata kuliah pengantar akuntansi 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester. Sebelum masuk kepada pembahasannya yaitu siklus akuntansi, di sini saya akan menyampaikan bahwa tujuan dari siklus akuntansi ini adalah menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi biasanya sebuah perusahaan itu akan mengambil keputusan setelah hasil akuntansi itu terbit. Begitu. Nah, untuk mengambil keputusan atau suatu kegiatan, akuntansi biasanya melakukan beberapa kegiatan seperti pengolahan data atau pengumpulan data lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan siklus akuntansi. Nah, pengumpulan data itu dalam siklus akuntansi biasanya dilakukan sampai 12 bulan atau 1 tahun. Periode berjalannya siklus akuntansi itu biasanya selama 12 bulan atau 1 tahun. Nah, dalam periode akuntansi itu biasanya dikenal sebagai proses akuntansi atau biasa disebut dengan siklus akuntansi. Nah, inilah yang akan saya bahas dalam video kali ini. Dari situlah hasilnya keputusan apa yang akan kita ambil untuk periode selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada siklus akuntansinya. Oke, yaitu yang pertama, apakah itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Rangkaian langkah dimulai ketika transaksi terjadi dan diakhiri dengan penyertaan dalam laporan keuangan. Catatan akuntansi tambahan mungkin akan digunakan selama siklus akuntansi terjadi, termasuk input catatan di buku besar dan neraca saldo. Nah, neraca saldo itulah yang menjadi suatu keputusan atau yang kita butuhkan di akhir periode nanti. Berikut ini saya tampilkan bentuk siklus akuntansinya. Yang pertama yaitu bukti transaksi. Dalam siklus akuntansi yang harus dilakukan yang pertama yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi memulai proses siklus akuntansi. Bukti transaksi sendiri adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Transaksi dapat mencakup pembayaran utang, setiap pembelian atau akuisisi aset, pendapatan penjualan, atau biaya apapun yang telah terjadi. Biasanya bukti transaksi ini terjadi pada peristiwa yang paling awal, karena pengumpulan data-data dari bukti transaksi itu untuk menjadi bahan pembuatan siklus akuntansi yang akan datang. Setelah bukti transaksi tersebut terkumpul, maka masuklah kepada tahap yang kedua yaitu jurnal. Setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis. Perlu diperhatikan dalam mendebit dan mengkredit, akun harus selalu seimbang. Kalau ada yang tidak seimbang, berarti ada yang salah dengan jurnal tersebut, entah itu dari akun, debit, atau kreditnya. Setelah proses jurnal tadi, maka kita akan masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu buku besar. Nah, entry jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar, di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Nah, sekarang kita masuk ke neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Pada akhir periode akuntansi biasanya triwulan, bulanan, atau tahunan, tergantung pada kebijakan perusahaan tersebut. Neraca saldo memuat ringkasan dari akun transaksi, beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya yaitu masuk kepada tahap yang kelima, yaitu jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi perusahaan
Jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan akuntansi akrual, sehingga perusahaan dapat memuat laporan keuangan dengan tepat. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Yang ketujuh yaitu jurnal penutup. Pada saat jurnal penutupan tersebut diposting semua akun nominal. Nominal saldonya menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Perlu diingat, dalam siklus ini tidak selalu sama alurnya. Nah, selanjutnya, kapan waktu siklus akuntansi itu berlangsung? Siklus akuntansi dimulai dan selesai dalam periode akuntansi, waktu di mana laporan keuangan disusun dalam konsep akuntansi. Periode akuntansi bervariasi dan bergantung pada berbagai faktor. Namun, jenis periode akuntansi yang paling umum adalah periode tahunan. Selama siklus ini berlangsung, banyak transaksi terjadi dan dicatat. Pada akhir tahun, laporan keuangan umumnya disiapkan. Entitas publik wajib menyerahkan laporan keuangan pada tanggal tertentu. Oke, dari penjelasan ini bisa disimpulkan atau diasumsikan bahwa siklus akuntansi adalah seperangkat aturan baku untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian laporan keuangan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, berikut ini contoh jurnal yang saya buat dalam periode 1 bulan. Berikut ini jurnal umum perusahaan dagang PT Berkah Sinar Jaya. Nama dari PT ini saya ambil dari pemikiran saya, entah itu ada atau tidak, ya pokoknya namanya itu. Tanggal 5 Agustus 2015, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 400 juta pada perusahaannya, yaitu PT Berkah Sinar Jaya. Pada tanggal 12 Agustus 2015, dibayar uang sejumlah 10 juta rupiah untuk sewa kantor selama 1 tahun. Nah, tanggal 16 Agustus 2015, membeli peralatan dan perlengkapan kantor pada masing-masing sebesar 20 juta dan 10 juta. Tanggal 23 Agustus 2015, menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 5 juta rupiah. Dan selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2015, membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 30 juta rupiah. Nah, analisis atau identifikasi transaksinya yaitu setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas 400 juta rupiah pada debit, modal Pak Jaya bertambah 400 juta rupiah pada sisi kredit. Harta perusahaan berupa kas berkurang 10 juta rupiah pada kredit untuk membayar sewa. Namun, perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 10 juta rupiah pada debit. Aset perusahaan berupa peralatan bertambah 20 juta dan berupa perlengkapan sebesar 10 juta, tetapi aset berupa kas perusahaan berkurang sebesar 30 juta. Nah, jadi 20 juta pada debit, 10 juta pada debit, dan 30 juta pada kredit. Pendapatan dari penjualan membuat pendapatan bertambah pada sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Aset perusahaan berupa kas bertambah menjadi 5 juta pada debit. Beban gaji bertambah 30 juta debit. Aset perusahaan berupa kas berkurang sebesar 30 juta kredit. Berikut ini jurnal umum dari laporan keuangan yang saya bacakan tadi. Pada tanggal 5 Agustus 2015, keterangannya kas pada debit di 400 juta rupiah, modal awal pada kredit 400 juta rupiah.
Pada tanggal 12 Agustus 2015, sewa bayar di muka pada debit 10 juta rupiah, kas pada kredit 10 juta rupiah. 16 Agustus 2015, yaitu peralatan pada debit 20 juta rupiah, perlengkapan pada debit 10 juta rupiah, dan kas pada kredit 30 juta rupiah. Maka 23 Agustus 2015, yaitu kas pada debit sebesar 5 juta rupiah, pendapatan pada kredit sebesar 5 juta rupiah. Dan 27 Agustus 2015, yaitu beban gaji pada debit sebesar 30 juta rupiah, kas pada kredit 30 juta rupiah. Dan jika ditotalkan antara 400 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah dan ditambah 30 juta rupiah, hasilnya 475 juta rupiah pada debit. Dan di kredit 400 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah, maka hasilnya adalah 475 juta rupiah pada debit. Maka hasilnya adalah 475 juta rupiah pada kredit. Nah, itu dia pembahasan tentang siklus akuntansi dan contoh jurnal umum yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini yaitu dari buku, catatan pribadi saya dan internet. Maka jika ada beberapa kalimat yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Saya Anjir Susanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.